Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video alur cerita film kali ini Mamang akan menceritakan film yang berjudul Jenderal Sudirman, di mana film ini menceritakan perjuangan Jenderal Sudirman dan pasukannya dalam berperang dengan Belanda dengan menggunakan strategi perang gerilya, yang mana Jenderal Sudirman diperani oleh Adipate Dolken tanpa seer nyarios urang gasken hayuk ka alur caritana. Awal mula film kita diperlihatkan dengan adegan pemilihan Panglima TKR di Jogja, dan Jenderal Sudirman terpilih sebagai Panglima TKR. Dengan terpilihnya Jenderal Sudirman sebagai Panglima TKR, Perdana Menteri Sultan Syahrir agak tidak setuju dikarenakan Jenderal Sudirman dulunya anggota PETA yang dibentuk oleh Jepang. Dia takut negara Indonesia akan menjadi negara fasis Jepang. Negara ini akan menjadi negara fasis Jepang. Pada malam hari ada segerombolan pasukan yang ingin membawa Perdana Menteri Syahrir secara paksa tanpa persetujuan atau seizin Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno. Tunggu dulu. Apa Bung Karno dan Panglima Besar Sudirman tahu akan hal ini? Hal ini membuat Jenderal Sudirman terjerat atau terbawa ke meja persidangan dan beliau disudutkan atau dituduh sebagai otak dari penculikan Sultan Syahrir dan yang lainnya. Tetapi beliau bukanlah pelakunya dan berkata dia tetap mendukung pemerintahan yang sah, yaitu Soekarno dan Hatta. Adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Ketika pihak Belanda menyatakan pembatalan secara sepihak terkait dengan perjanjian Renville, dan kemungkinan Belanda akan menyerang Jogja yang dimana menjadi ibu kota Indonesia saat itu. Bagaimana? Bisa? Tampaknya saluran komunikasi ke Jogja, baik telepon maupun telegram terputus, Pak. Selanjutnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu salah satu pejuang yang akan ikut dalam perang gerilyanya Jenderal Sudirman, yaitu Karsani. Meskipun latar belakang kehidupan Karsani tidak baik, yaitu seorang pencuri, tetapi dia mempunyai rasa nasionalisme untuk negara kita ini tingali sok tika rengselah. Dan ternyata benar, pada tanggal 19 Desember 1948, Jenderal Simon Spoor Panglima yang merupakan tentara Belanda yang memimpin agresi militer kedua tanpa ada rasa malu menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Adegan selanjutnya memperlihatkan adegan di mana Pak Jenderal Sudirman meminta izin kepada istrinya dan anaknya untuk pergi berperang dan memerintahkan istri dan anaknya untuk sementara waktu mengungsi ke keraton. Sinuwun mengizinkan ibu dan anak-anak untuk mengungsi ke keraton. Di sini Pak Jenderal Sudirman sedang menunggu hasil dari sidang kabinet dan di mana hasilnya membuat beliau kecewa dan di mana beliau mengajak Pak Soekarno untuk berperang di hutan dan Pak Soekarno menolak, alasannya bukan tempatnya. Dia lebih memilih memperjuangkan negara Indonesia lewat meja perundingan. Agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Dan akhirnya Pak Jenderal Sudirman dan pasukannya memulai perjalanannya untuk berperang gerilya di hutan-hutan Jawa, sedangkan saat itu dia sedang sakit dikarenakan penyakit paru-parunya. Oleh karena itu para prajurit membuatkan sebuah tandu yang ukurannya cukup kecil untuk membawa Pak Jenderal ketika penyakitnya kambuh. Beliau menanyakan untuk siapa tandu ini dibuat, kepada Kapten Noli, orang kepercayaan Jenderal Sudirman. Tandu itu untuk Jenderal, ya masa untuk saya? Saya tidak mau diperlakukan seperti raja, Noli. Dalam keadaan darurat perang seperti ini, siapapun wajib untuk menjaga Jenderal. Keesokan hari, Pak Jenderal dan prajuritnya mulai bergerak menyusuri medan dan gunung-gunung di seantero Jawa. Meskipun beliau dalam keadaan sakit keras, namun beliau tetap teguh dan kuat untuk memperjuangkan negara Indonesia. Kita lebih mengenal medan di seantero Jawa. Siang pun menjadi malam ketika rombongan Jenderal Sudirman sedang beristirahat dikarenakan cukup lelah. Saat itu tidak ada orang yang berjaga sama sekali dan mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pemuda yang bernama Karsani. Dia selamat dari serangan Belanda di awal tadi. Dikiranya dia seorang penyusup, padahal dia ingin bergabung menjadi pasukan gerilyanya Pak Jenderal Sudirman. Dikarenakan Karsani bersungguh-sungguh ingin bergabung meskipun dia tidak pernah ikut berperang, dia diizinkan ikut oleh Pak Jenderal dan Pak Jenderal cukup jengkel karena tidak ada yang berjaga sama sekali saat semua beristirahat. Jangan sampai terulang kembali. Hanya karena kita mengantuk, kita semua bisa mati di sini.
Pada siang harinya Pak Jenderal dan pasukannya beristirahat di salah satu rumah warga dan alhamdulillahnya beliau diizinkan oleh pemilik rumah untuk beristirahat dan bermalam karena dikiranya cukup aman karena jauh dari pasukan Belanda. Lalu mereka pun mengatur strategi. Kula semanggaaken adene pembangunan yang mriki. Monggo. Perkiraan mereka ternyata salah ketika itu Belanda cukup dekat dengan mereka dikarenakan ada salah satu dari prajurit beliau yang menjadi antek Belanda dan dibantu masyarakat sipil lainnya. Antek itu pasti melaporkan keberadaan Pak Jenderal dimanapun dan kapanpun. Bener toh beritanya? Bener, Pak. Untungnya saat itu Karsani dengan keahliannya seperti di awal film di mana dia berniat mencuri kuda milik antek Belanda untuk dipakai oleh Pak Jenderal berperang pada saat itu juga dia langsung menceritakan bahwa dia mencuri dokar dari markas Belanda, yang tidak jauh dari tempat mereka. Ngene tondo-tondo pokok kae. Sing ning buri gunungan lho. Duh, mojer. Hal itu direspon cepat oleh Pak Jenderal seketika itu beliau memutuskan bergerak kembali ke hutan dan tiba-tiba. Perhitungan kita salah. Ternyata Belanda sudah sangat dekat dengan kita saat ini. Belanda mengepung rumah yang dipakai untuk beristirahat oleh Pak Jenderal dan pasukannya dan alhamdulillahnya juga beliau sudah pergi ke hutan dengan cepat. Ada adegan yang cukup memberi rasa duduk seran di mana salah satu pasukan Belanda menemukan kuntung udut dan itu bekas dari rokok Pak Jenderal dengan santai dan cerdasnya si Abah langsung mengambil satu batang rokok di sakunya. Dan ia membakar dan menikmatinya seketika para pasukan Belanda menyangka bahwa itu rokok bekas si Abah tadi. Pokoknya si Abah yang barusan sangat keren dan memotivasi kita di mana ketenangan dapat menjadikan kepala lebih santai dan banyak yang dapat kita pikirkan dengan matang dan terukur. Inti nama ulah gurung gusuh jeng sienan santai we tingali si Abah meni jiga Sasuke. Kita lanjut ke cerita di mana pasukan Kipli dan Pak Jenderal dikepung oleh tentara Republik lainnya dan mereka kalah jumlah oleh karena itu mereka menurut untuk menurunkan senjata mereka. Siapa kalian? Kami tentara Kipli. Tentara Republik ini sangat terkejut dan malu karena yang mereka hadang adalah Pak Jenderal Sudirman. Mereka pun langsung meminta maaf dan hormat kepada beliau. Pak Jenderal pun memaafkan. Jenderal? Nggak perlu minta maaf, Ananda. Justru beliau memuji mereka karena tetap waspada dalam keadaan genting seperti ini. Dalam keadaan genting, kalian tetap waspada. Oh iya, jadi pasukan Pak Jenderal itu bernama pasukan atau tentara Kipli. Sekedar info aja ya WKWKWKWKW. Pada pagi harinya Kapten Noli dan Kursani pergi ke Kediri untuk membeli peralatan mandi dan baju. Seketika mereka dikejutkan dengan banyaknya tentara di sana. Tentara ini mengikat kain merah di tangannya dan berperilaku tidak baik. Salah satunya mereka tidak mau membayar dan pergi begitu saja seperti bukan tentara Republik dan Kapten Noli pun mengganti atau membayarnya sekaligus memperingatkan agar segera mengungsi dari Kediri. Saya bayarkan apa yang mereka makan. Yo, terima. Matur nuwun sangat, Pak. Sepertinya Kediri sudah tidak aman lagi. Bu E sebaiknya segera mengungsi dari sini. Yo. Mereka pun mendapatkan toko yang akan segera tutup kemudian mereka menahannya dan menanyakan apakah ada peralatan mandi dan baju yang bisa mereka beli. Alhamdulillahnya ada dan pemilik toko mengambilnya. Ternyata bapak ini takut dengan tentara yang mengikat kain merah di lengannya. Kapten Noli pun bertanya siapa mereka itu, Pak. Dan ternyata mereka adalah tentara komunis. Kapten Noli pun menyarankan agar si bapak segera mengungsi dari Kediri. Mereka itu tentara-tentara komunis dan saya dengar punya presiden sendiri, tapi saya nggak tahu. Kapten Noli pun kembali ke markas dan memberitahukan kepada Jenderal bahwa di Kediri banyak sekali tentara-tentara komunis dan dia menyarankan kepada Jenderal untuk segera pergi dari Kediri. Baik. Laksanakan. Siap laksana. Dan besok harinya, Kediri diluluhlantahkan oleh pesawat pengebom Belanda dan bersyukurnya alhamdulillah Jenderal Sudirman sudah keluar dari Kediri. Lapor, Kapten. Kediri sudah diluluhlantahkan oleh pesawat-pesawat Belanda. Hal itu menyebabkan Spors marah besar kepada bawahannya, karena tidak bisa menangkap Jenderal Sudirman dan tentara Kipli hidup ataupun mati dikarenakan Belanda kekurangan persediaan pada saat itu, dan susahnya mengejar ke hutan-hutan katanya. Beperk in onze logistiek om zulke afstanden te overbruggen. We moeten ons terugtrekken. Jenderal Sudirman menyiarkan berita lewat saluran radio. Dia mengatakan bahwa
Tentara Republik masih ada dan kuat bahkan menguasai seluruh daerah Indonesia. Sontak saja Spors yang mendengarnya langsung jengkel dan marah. Seketika tempat atau perkampungan yang Jenderal lewati, Belanda mengebomnya. Meskipun mereka terbatas peluru dan menggunakan taktik perang gerilya dengan tidak perang terbuka, cerdiknya mereka atau pasukan jenderal seperti yang ada pada adegan ini. Mereka membakar pasokan logistik Belanda, sehingga Belanda akan lebih kesusahan karena logistik mereka berkurang untuk mengejar Jenderal Sudirman. Berkat pertolongan Allah, ketika pasukan Kipli dan Pak Jenderal tengah tersudut dan mereka bersembunyi di semak-semak karena ada yang membocorkan informasi keberadaan mereka. Allah pun menurunkan hujan saat itu, hingga akhirnya pasukan Belanda mundur tidak melanjutkan pencariannya. Jongens, we gaan terug naar de kazerne, ze zijn er niet, nu! Tidak jarang pasukan Belanda begitu dekat dengan pasukan jenderal, berkat pertolongan Allah dan bantuan dari masyarakat. Mereka selalu terhindar dari mereka si pasukan Belanda tersebut, salah satu dari tentara Kipli di adegan ini terkena tembakan di kakinya. Berkat bantuan masyarakat pada malam harinya mereka bermalam di salah satu rumah warga, dan bisa mengobati pasukan yang tadi tertembak di kakinya karena ada obat di rumah warga tersebut. Dikarenakan di antara pasukan jenderal ada mata-mata pada siang harinya, mereka langsung diserang karena sudah diketahui keberadaannya. Untungnya dan alhamdulillahnya Allah masih menyelamatkan mereka. Ada dari pasukan Pak Jenderal mengetahui itu mereka pun langsung bergegas pergi dari rumah warga tersebut. Sembunyikan Aceh. Siapa? Sangat disayangkan dikarenakan terburu-buru, beras dan koper milik Pak Jenderal tertinggal di rumah warga tadi. Dan terkejutnya pemilik rumah tadi meninggal ditembak oleh Belanda, dikarenakan beliau menutup mulut atau tidak memberitahukan di mana Jenderal Sudirman berada. Hujan, lapar, dingin dan rindu akan keluarga pun mereka rasakan. Di sini Jenderal mengatakan barang siapa yang ingin pulang silahkan tidak apa-apa, tetapi dengan semangat yang ingin memerdekakan negara ini 100% pasukan Kipli tetap ingin bersama Jenderal. Saya ingin terus bersama Jenderal. Lebih baik saya mati. Pasukan jenderal pun berlanjut mereka kembali bermalam di salah satu rumah warga, dan di sini Kunto menghilang. Karsani pun diperintahkan oleh Kapten Noli untuk mencarinya. Dia pun bergegas mencarinya, tidak lama kemudian Belanda datang dan mengepung rumah tersebut, dengan tenangnya jenderal mengatakan. Semuanya tenang. Ternyata benar dugaan saya Lord Kunto adalah mata-mata selama ini, berkat pertolongan Allah Pak Jenderal pun selamat dengan menyamar sebagai kiai dan pasukan Kipli menjadi santri, ternyata malah Kunto yang didor. Adik. Loh, kenapa Kunto kayak? Dia mata-mata kan? Kita berlanjut kepada Pak Soekarno dan Pak Hatta, di pengasingannya di mana mereka berdua merasa tidak enak, karena di luaran sana Pak Jenderal berjuang mati-matian sedangkan mereka, ya begitulah dan mereka juga merasa mengingkari janji mereka kepada masyarakat, di mana jika agresi militer Belanda kedua mereka sendiri yang akan memimpin gerilya dari hutan dan mereka mengingkari janjinya. Saya pun mengingkarinya. Akan ada penyerangan lagi dari Belanda. Saya sendiri yang akan memimpin gerilya. Kita kembali ke Pak Jenderal. Saat ini dia membangun markas sementara di rumah warga, yang baik hati untuk membantu perjuangan, dan ada salah satu adegan di mana Pak Jenderal bercanda dengan Kapten Noli. Kesukaanmu. Bisa saja, Jenderal. Terima kasih. Besok harinya Pak Jenderal memerintahkan Kapten Noli untuk menyusup ke Jogja untuk memberikan surat kepada Sri Sultan tentang serangan umum, yang akan beliau lancarkan di depan hidung degradasi KTN. Beliau pun memerintahkan Hanum untuk memberikan surat kepada istrinya di Jogja. Tolong berikan surat ini ke Mbak Yumu. Sepertinya Hanum saat itu kelelahan, katanya dia tidak makan tadi malam, oleh karena itu Hanum tertinggal dari rombongan yang akan ke Jogja dia malah tertidur di bawah pohon yang besar. Oleh karena itu Karsani diperintahkan untuk mencari Hanum. Tiba-tiba Hanum terkejut, saya juga terkejut sih, ya di belakangnya si Hanum terlintas banyak sekali tentara-tentara Belanda dia terkejut, dan menahan suaranya.
Kita kembali ke Karsani, dia terus memanggil-manggil nama Hanum, bukannya Hanum yang dia temukan malahan Belanda yang menemukan dia. Halhasil dia terkepung dan betapa kejamnya, dia ditembak di tempat dan tidak ada rasa takut di muka Karsani, betapa gagah dan beraninya dia. Kapten Noli pun dan kawan-kawan yang mendengar suara tembakan langsung bergegas mencari sumber suaranya, mereka terkejut melihat Karsani yang sudah tergeletak tak bernyawa. Dengan banyak luka tembak di badannya, mereka pun membawanya dan memakamkan Karsani dengan layak. Hormat. Gerak. Kapten Noli dan kawan-kawan begitu berat ditinggalkan oleh sosok Karsani, di mana dia adalah seorang prajurit yang hebat dan tidak bisa dianggap remeh. Mereka bangga kepada Karsani meskipun berat ditinggalkannya, ini sudah jadi jalan atau takdir dari seorang Karsani, karena Allah sudah memanggilnya. Kita bisa memetik pelajaran dari sosok seorang Karsani, di mana dia hanya orang biasa tetapi akan keinginannya dalam menegakkan keadilan dia pun bisa berubah, atau berhijrah ke jalan yang benar, begitu hebatnya dia. Kita kembali ke markas Jenderal Sudirman, beliau kesal dan kecewa dengan keputusan pemerintah, dia takut Belanda akan mengingkari perjanjian perdamaian, dan akan menyerang kembali Indonesia. Sementara kita membuktikan bahwa Angkatan Perang Republik ini masih ada dan kuat. Dengan konyol pemerintah malah berunding. Pada malam harinya seorang utusan Soekarno datang, dan memberitahukan bahwasannya Pak Jenderal diperintahkan untuk pulang, dan mengakhiri perang gerilyanya, dia sangat marah dan kecewa kepada pemerintah. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat, yang telah ditawan oleh Belanda. Tiba-tiba datang surat dari Sri Sultan untuk Pak Jenderal Sudirman, bahwasanya dia diperintahkan untuk pulang ke Jogja, dia pun meminta petunjuk kepada Allah, dan pada esok harinya beliau kembali ke Jogja dengan pasukannya. Sesampainya beliau pulang ke Jogja, dia menemui Pak Soekarno dan Pak Hatta, dia pun menyerahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan Soekarno dan Hatta. Beliau juga minta izin untuk terus melanjutkan tugas beliau sebagai tentara, dan kembali bersama keluarganya. Film pun tamat. Saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Hasil dari perjuangan bersenjata Jenderal Sudirman dan pasukannya, memperkokoh kekuatan diplomasi Soekarno dan Hatta di meja perundingan. Makanya jadikanlah sejarah perjuangan Pak Jenderal Sudirman dan yang lainnya, kita jadikan pelajaran terus untuk kedepannya. Janganlah sampai kita lupakan, di mana negara yang kita cintai dan kita nikmati kekayaannya ini, tidak terlepas dari perjuangan mereka. Makanya ayolah terus kita bangun negara ini dengan sebaik-baiknya, dan jauhkan negara ini dari ketidakadilan yang membuat kita sengsara, bebenangan yang cukup mengharukan. Saya Mansur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.